Ya, hari ini tanggal 20, cuman nanti rilisnya tanggal 21 ya untuk hari Minggu ya. Hari Minggu pagi lah saya rilis ini. Saya rekam tanggal 20 karena sedikit lagi tinggal 1 jam lagi nih untuk habis habis hari ini ya jam 12 malam. Oh ya teman-teman, peraturan pertamanya yang pasti saya tidak mengajak kalian untuk membeli ataupun menjual, karena menjual adalah hak kalian dan membeli juga hak kalian. Saya ingin melihat aja perkembangan dari sebuah emiten ya, terutama emiten-emiten yang turun gitu ya, dan nanti mungkin bisa menjadikan pembelajaran buat teman-teman ya. Dan kepada teman-teman yang belum dibahas ya, ada beberapa emiten ya yang belum dibahas, itu ada MTWI, terus BBSS sama PIPA ya. Mungkin itu belum dibahas, saya lagi mempelajari. Kalau saham ini udah saya pelajari beberapa pas penurunan, terutama ya pas penurunannya udah saya pelajari. Nama emitennya adalah LIFE ya, Homeco Victoria Makmur. Ini perdagangan besar peralatan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar alat tulis, buku gambar, peralatan masak, tekstil, mengelola satu entitas anak-anak ya, anak entitas anak usahanya, barang plastik dan pengemasan mainan anak-anak, perlengkapan dan peralatan rumah tangga. Udah gitu ya, pokoknya dagang lah intinya ya, dagang peralatan rumah tangga, tekstil dan lain-lain. Menjadi menarik ketika saya melihat masyarakatnya cuma 17%, dan kedua ini dari tanggal 31 Maret banyak yang udah keluar, artinya barang udah sedikit, ada yang nampung. Nah itu dia, tertingginya waktu 29 Februari ya, yang banyak yang ngambil. Cuman pas tanggal 30 Maret, 1 Maretnya dia pas bulan Maret lah gitu ya, banyak yang udah keluar. Sampai sekarang nih 30, cuman Juni, April, Juni, Julinya belum rilis lagi apakah udah keluar apa enggak. Yang menjadi menarik adalah itu, ini IPO tahun ini nih, tahun 2024, IPO-nya 148 ya, 120 miliar, lumayan lah 120 miliar ya. Terus kita lihat statistiknya dulu sebentar. PE-nya udah bagus ya, 13, sedikit lagi 10, sedikit lagi mendekati under value. Terus PBB-nya cuma masih tinggi 309. EPS-nya ada ya. Kita lihat ROI belum keluar. Profitnya naik ya 58%, cuman grow-nya turun ya, revenue-nya turun ya. Kita lihat di net income turun ya, turun 3 miliar. EPS-nya 2.4, TTM-nya belum ada. Revenue-nya turun ya dari 75 ke 68. Tapi ini belum stabil karena ini baru IPO ya. Minimal ini 2024 penuh semua laporan keuangannya, baru kita bisa melihat perkembangannya. Makanya ini saya melihatnya itu bukan dari angka-angka, tapi saya melihat dari lukisan market maker. Baik, langsung aja ke lukisan market makernya. Saya tertarik karena udah turun aja sebenarnya ya, udah turun begini bagus. Bukan saya itu kalau tertarik bukan yang udah naik begini. Udah naik mah ya itu makan urusannya hanya cuan gitu. Kalau ini urusannya kapan naik gitu kan. Masalahnya di situ sih saya itu ya. Saya lebih baik melihat emiten itu turun, ngebahas emiten yang turun aja gitu ya, ketimbang membahas emiten yang naik. Kenapa? Kalau emiten yang naik udah pasti turun, kalau yang turun udah pasti naik ya, walaupun nantinya sideways ataupun digocapkan. Kalau nggak digocapkan ya kena FCA, tapi selebihnya ya naik dulu lah gitulah sebelum turun. Emang terjun bebas ke 50 atau FCA, mungkin ada sedikit kenaikan lah seperti itu ya kalau saham-saham yang lagi turun. Saya perhatikan kemarin itu waktu area di sini ya teman-teman, di 241 saya bilang turun pasti saya lihat besoknya turun lagi. Saya bilang kalau udah 2 candle harusnya ditahan, dan dia berusaha nahan dengan shadow ke atas, cuman nggak kuat juga. Ini juga berusaha buka di sini open gap,
nggak kuat juga ya, malahan lebih 1 tick dari harga kemarin. Nah teman-teman yang selalu suka bilang ini ya, hati-hati ketika kalian udah beli di pucuk. Ini kan udah mulai pucuk nih, ya hati-hati aja. Kalau udah cuan ya udahlah, malah ini kasih kesempatan sampai 1 bulan tak tok gitu ya. Cuman belum dipangkas juga, akhirnya dia ngemangkas per 16 Juli ya, dipangkas sampai 4 hari ini dia melakukan pendistribusian. Di sini sudah terlihat jelas waktu tanggal 4 Juli cenderung dia ngebuang ya, terutama poren cenderung ngebuang, karena di sini yang ngambil banyak itu poren. Lihat garis poren ngambil terus. Nah, sekarang itu waktu tanggal 2 Juli juga udah ngebuang, dia ngebuang ya. Si bandar lokal ngambil keluar, ngambil keluar lagi, dia ngambil ikutan juga keluar. Tapi 2 hari ini teman-teman lihat, 2 hari ini dia melakukan pengambilan ya. Kalau bandar lokal dia cenderung sih ngambil keluar seperti itu aja. Dia udah cuan bungkus, beli lagi cuan bungkus gitu ya. Nah ini mudah-mudahan sih yang nahan adalah bandar lokal ya, untuk menahan lajunya pembuangan dari poren ya. Mudah-mudahan si poren ini ngejualnya tidak seperti ini lagi gitu ya. Tapi ini sebenarnya sih udah ditahan seperti ini, artinya ini boleh melanjutkan ke bawah gitu ya. Boleh melanjutkan ke bawah dengan candle panjang juga nggak jadi masalah, dia tidak akan kena UMA karena di sini udah ditahan ya, 2 hari ditahan. Tidak, penurunannya tidak signifikan dan ada shadow-nya. Andaikan besok dia ke bawah lagi bisa, andaikan dia mau ngebuangnya panjang gitu ya, pakai candle panjang di sini, dia masih belum kena UMA ya. Bahkan sampai ke sini juga penurunan berapa hari lagi, berapa persen lagi. Untuk ke area bawah cuma 31%, artinya tinggal di ARB kan 1 kali juga udah off udah off lagi, udah bisa langsung ke bawah lah, artinya seperti itu. Cuman saya pikir si bandar lokal udah maulah mempertahankan di 2 hari ini ya, untuk ngeganjal biar si poren oke lah, saya ganjal, kalian buang di harga 212 sampai 213 silahkan gitu kan ya. Poren mah kan udah ngambil udah lama, 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 bulan kan, wajar kalau dia melakukan pembuangan untuk take profit juga. Makanya teman-teman juga kalau udah untung udah berjual aja gitu kan, ambil take profitnya daripada nanti tunggu akhirnya emitennya turun lagi, karena ini kan baru IPO ya. Jadi ini yang menentukan apa istilahnya, fundamentalnya kan belum terbentuk gitu kan. Yang menentukan naik turunnya kan cuma market maker aja ya. Jadi kalau saham-saham IPO udah nyampe ke pucuk nih, udah nggak bisa kemana-mana, dia jual aja gitu. Tapi apabila market maker berkehendak lain, modal di sini kan ya, walaupun dia ngebuang gitu ya, sempat ngebuang sampai ke 193, cuma dia di up lagi ya. Ini bagus nih di sini nih, market makernya di sini bagus nih. Dia mampu istilahnya nggak terlalu ke bawah. Cuman karena udah ada shadow gini, kemungkinan bisa ke sini gitu. Kemungkinan bisa ke sini. Kapan waktunya? Nah, itu dia yang tidak akan pernah tahu gitu. Kapan waktunya untuk memenuhi target ke sini tidak tahu. Kita lihat di sini bid dan offernya. Sini tipis ya, duitnya nih udah mulai berkurang nih. Ya wajar kalau dia jualan, mungkin buat buat nahan harga bisa jadi. Di sini udah 5 ribuan. 3, 5, 6, 14, 2, paling tinggi 2.222. Di sini ya, kecil banget ya, sini ya. Sedikit gitu ya. Apalagi kesininya tuh lihat, kosong banget ya. Artinya barang juga udah nggak ada, barang juga udah nggak ada. Ya, mudah-mudahan dengan bandar lokal, kan bandar lokal ngambil aja. Mudah-mudahan si bandar lokal bisa ngambil barang lagi, walaupun dia ke bawah nggak jadi masalah, yang penting bandar lokal ngambil. Nah, buat teman-teman yang di sini gitu, yang di sini udah saya kasih tahu gitu bahwa kalau udah di atas udah jangan beli, lihatin aja. Mau dia naik seapapun gitu ya, lihatin aja lah. Kecuali gini teman-teman, udah naik kalian lihatin tuh ya, turun kayak model gini, turun nih, tunggu aja konfirmasi ini apakah dia mau ditahan di sini gitu kan.
nanti akan membentuk lagi semacam bukit lagi untuk menembus area sini. Kalau dia mampu menembus area sini, berarti dia akan melanjutkan kenaikannya. Makanya kalau jam begini nih, semua saya khawatir sebelum gini nih. Kecuali kalau naiknya kayak gini bagus nih, naik, ditahan, naik lagi dikit, tahan lagi. Ini bagus nih, tahanan bagus. Jadi ini tahanannya bagus itu area sini. Area 180 sampai 170 ini area bagus tahanannya. Kenapa? Karena di sini banyak yang ngambil, di sini banyak yang ngambil gitu ya. Banyak yang ngambil di sini. Biasanya ini area-area tahanan seperti itu biasanya. Kalau berdasarkan analisis candle gitu ya. Nah, untuk jadi MA juga ini udah downtrend banget ya. MA 10-nya, MA 20-nya karena candle udah di bawah MA 10 sama MA 20. Yang patut diperhatikan udah saya kasih tanda di harga IPO. Harga IPO-nya 148 dan di sini ada gap candle bullish ya, candle bullish yang artinya dia mau ke atas, cuman suatu saat dia akan ke sini ke area 145. Kapan waktunya? Kalau berdasarkan hitungan-hitungan kan cuma tinggal satu kali ARB lagi. Ya kan, tinggal satu ARB lagi. Andaikan dia ARB yang nggak jadi masalah, makan bagus, lebih bagus gitu kan, biar ke sini. Biar dia konsolidasi dulu di sini, biarin aja gitu kan untuk mengut barang lagi karena sudah terlihat jelas di sini. Kalau yang lihat jelas ya di sini ya, barangnya udah tipis ya, barangnya tipis ya, seperti itu. Kalau kita lihat di broker summary ada apa, berarti ada yang menarik untuk tanggal 19. Yang menarik adalah si MG masuk walaupun cuma 2000 gitu kan. Si EP, si JP juga udah masuk. Kita lihat Foren, siapa tahu Foren ada yang ngambil. Ternyata Foren, ZP, BK udah ngambil. Cuma si BK mah emang dia mah jualan dia mah. Enggak ngambil, ini cuma 97 biji. AK di sini, AK yang aktif AK ya, yang jualan nih. Sama CC juga ngambil, dia jual 9, ngambil 1000, artinya dia ada yang harus di-appraise gitu aja. Ya kalau ada pengambilan begitu berarti dia harus ada yang di-appraise, ada harga yang mungkin dia ngambil terlalu tinggi maka dia appraise. Akhirnya dia juga berhasil ngejual 7,9 ribu lot. Kalau BK ngambil cuma iseng-iseng aja kali ya. JP juga ngambil cuma sedikit. Kalau pembuangan di sini tanggal 11 Juli coba lihat. Yang ngebuang siapa sih? Yang ngebuang itu adalah si ZP, si AK, ternyata si AK. Dan si AK udah ngambil lagi ya. BK belum keluar nih. Belum keluar semuanya ya. BK cenderung 7,8. Berarti silakan yang ngejual itu si CC ya. Jadi si CC cenderung ngejual sama si JP nih. Si AK juga ngejual ya. Kalau dinetkan si BK masih ada 27.000 ya. Sedikit dong si AK ya. Untuk tengah ininya, cuma kalau ambil dari sini kan pasti banyak lah. Coba kita ngambil yang dibuangnya aja nih, ngambil yang dibuangnya aja. Jadi artinya si CC yang ngebuang barang sama si JP ya, CC, JP, AK. Cuman si BK berusaha untuk mengimbanginya ya. Kalau si TP sih cuma 1,2 mah ya kecil lah. Hari ini siapa foreign yang domestik yang ngambil? Berarti tanggal 18 ya. Ada si MG ya, MG udah 10.000 ya, ngambil ya 2 hari ini di sini ya. Mudah-mudahan si MG sih yang menjadi tamengnya si MG ya. CP udah keluar. Oh di sini cenderung si bandar foreignnya si lokalnya ngambil buang, artinya dia benar-benar swing gitu. Dia juga swing, sebenarnya dia swing ngambil beberapa hari kemudian kalau udah naik jual gitu. Juga mungkin ini dia sembari ngejual di sini ya, scalpingan gitu ya, scalpingan. Coba lihat awalnya tanggal 19 ada berusaha scalpingan nggak ya? Anak-anak KP dipanggil nggak ya? Belum sih anak KP dipanggil sih. Nggak ada pemanggilan anak KP. Nah, ini kenaikannya nggak signifikan ya, nggak kayak kalau naiknya 30%. Ini aja naik aja dari dari sini ya, dari sini aja cuman berapa persen nih? 98%, artinya 100% lah gitu ya.
Penurunannya sekarang udah berapa nih? 22% nih. Kalau dari sini penurunan udah berapa? Ambil yang tertingginya ya, sampai sini 25%an ya. Artinya 25% belum ARB ya. 25 kan 24% ini mah ya, di atas 200 mah ya 24% ya. Berarti ini ada kemungkinan kalau ARB sampai angka 24%. Nah, temu di sini. Sampai support sini ya. Ada gap nggak di sini? Ini gap bukan ya? Kita lihat deh. Saya gedein. Oh, gapnya tapi tertutup. Ini nih kena merah. Dia gap up nih, kena hijau terus kena merah lagi. Cuman ini belum ketutup dikit nih. Ya, kita kasih panah lagi. Siapa tahu dia mau ke situ ya. Kita kasih tanda dah. Ya, area sini. Kita kasih tanda area sini. Mudah-mudahan sih tidak ke area sini. Mudah-mudahan sih ini digocek dulu lah, digocek ke atas dulu karena di sini ada kena merah nih yang belum ketutup ya, kena merah di 286 285. Mudah-mudahan bisa ketutup dulu ini baru mau ke bawahin silahkan lah gitu ya. Andai pun dia mau ke bawah, kalau masih ada pungutan dari bandar lokal, tandanya ada yang mau nampung, artinya aman. Itu aja, kalau yang nampung artinya aman karena di bid dan oper sudah terlihat jelas barang sudah kosong ya. Jadi dikuasain sama foreign ini ya, foreign tergantung foreign nih mau ngasih barangnya nggak ke bandar lokal gitu. Kalau mau ngasih bandarnya, karena ini bid dan opernya tipis-tipis ya, kalau dia punya 27.000 aja kan berapa ini, berapa 1 2 3 27.000 minimal dia harus nurunin berapa nih, 9 tambah 5 aja kan 13, 9 tambah 5 13, 14, 15 tambah 7 20 tambah berarti kalau mau diturunin dihajar ini nih, contohnya ini yang masang ini bandar lokal ya. Si BK kan punya barang 27.000, dihajar ke sini kan pas gitu di air 199. Tapi tidak menutup komen seperti itu sih, itu cuman perkiraan saya. Kalau dia mau nge-ARB kan sangat mudah sekali gitu. Karena tahanan di sini sangat tipis banget sangat tipis di sini, sangat tipis. Artinya duit ini belum ada yang bisa nahan sampai minimal 1000-an lah, nahan ke bawah gitu kan. Ini juga minimal 2000-an 3-4 ribuan lah gitu ya. Ini masih jarang-jarang, apalagi sini lihat tuh sangat jarang banget ya. Karena emang di masyarakatnya KCA cuma 17% ya, banyak yang nahan mungkin ya. Mungkin ini dipaksa untuk teman-teman retail supaya ngeluarin barangnya biar si barang ada lagi di bandar, artinya bisa nahan lagi dan bisa jualan lagi ya. Intinya kan itu sebenarnya jual beli ya, intinya jual beli lah. Oke, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman yang nyangkut di saham LIFV. Dan pesan saya, ingat jangan beli di pucuk ya, dan jangan beli juga ketika begini. Nunggu konfirmasi, kalau yang itu mengkonfirmasi kan hijau aja lah. Terus lihat di sini bandar lokal masih mau mungut apa enggak, terus ini masih buangan apa enggak, foreign masih buangan apa enggak. Frekuensi analyzer di sini udah menunjukkan ada 2 kali candle hijau, artinya di sini adalah yang mungut dikit-dikit, mungkin baru dikit. Kapan? Ketika diangkat, ketika dia ke bawah posisi sideways dan terlihat jelas di sini market maker, smart money udah mulai ada lagi. Nah, bisa jadi itu kemudian diangkat karena si market maker baik bandar lokal ataupun foreign ada lawannya. Ini kan belum ada lawan, akhirnya dia si smart money berusaha untuk kumpulin lagi gitu kan. Untuk area hati-hatinya saya pikir hati-hati aja nih di sini ya. Di sini ada candle candle bullish yang artinya dia mau ke atas tapi suatu saat dia akan ke sini, tapi mudah-mudahan tidak ke sini. Hati-hati juga di sini sama gap, ada yang gap sedikit 1 tick. Sini aman, area sini aman, tapi mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Kalau orang lain kan bilangnya ini area support di sini gitu kan, di bottomnya di sini. Ya, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas kalian. Jaga terus kesehatan. Salam saya buat keluarga kalian di rumah. Semoga kalian diberikan kesehatan terus. Oke, segitu aja. Ciao ya.